Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murun Abian Fadila Pasha, dengan NIM 2404 1360673 dari Offering I untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai wajar obligasi berdasarkan waktu jatuh tempo, dengan penjelasan yang kira-kira sederhana dan mudah dipahami. Nah, untuk konsep dasarnya, yang pertama, secara singkat itu, obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Nah, ketika kita membeli obligasi, kita akan menerima dua jenis arus kas. Nah, yang pertama adalah kupon. Kupon itu adalah yaitu pembayaran rutin setiap tahun. Dan yang kedua itu adalah nilai pokok yang dikembalikan pada saat obligasi itu jatuh tempo. Nah, untuk mengetahui apakah obligasi tersebut mahal atau murah, kita harus menghitung nilai wajarnya. Nah, nilai wajar itu ditentukan dengan mengkonversi semua arus kas masa depan ke nilai hari ini menggunakan tingkat bunga pasar atau yield. Nah, saya kasih gambaran rumus sederhananya. Nah, secara sederhana, harga obligasi sama dengan nilai sekarang kupon plus nilai sekarang nilai nominal. Nah, tidak perlu rumus yang rumit. Intinya itu kita mengukur berapa nilainya kalau uang masa depan itu dihitung hari ini. Nah, kemudian saya akan kasih contoh perhitungannya ya. Nah, misalkan nilai nominalnya 1 juta rupiah, terus kuponnya 10%. Nah, berarti itu kita menerima 100.000 per tahun. Nah, otomatis yieldnya pasarnya 12% kan. Nah, untuk jatuh temponya 3 tahun. Nah, karena yield pasarnya lebih tinggi daripada kupon, nah maka arus kas masa depan nilainya itu lebih rendah jika dihitung hari ini. Nah, kalau kita hitung nilai sekarang dari masing-masing kupon selama 3 tahun, lalu ditambah dengan nilai sekarang dari pengembalian pokok di tahun ketiga, hasil akhirnya tuh kurang lebih sekitar 900.000 ke atas lah. Nah, artinya apa? Obligasi ini dijual dengan diskon atau lebih murah dari nominalnya. Ini terjadi karena pasar meminta tingkat pengembaliannya yang lebih tinggi dari kupon yang diberikan. Nah, kenapa waktu jatuh tempo itu penting? Waktu jatuh tempo penting itu mempengaruhi nilai wajar, karena semakin panjang jangka waktunya, semakin besar juga perubahan harga obligasi saat suku bunga naik atau turun. Obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan bunga dibandingkan obligasi jangka pendek. Nah, artinya penilaian obligasi tidak hanya melihat kupon dari yield, tapi juga berapa lama uang tersebut akan diterima. Nah, kesimpulannya, nilai wajar obligasi dihitung dengan melihat berapa nilai semua arus kas masa depan jika dihitung hari ini. Dengan memahami konsep yang saya jelaskan, investor bisa menilai apakah suatu obligasi layak dibeli atau tidak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.